Jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan kebenaran itu mengaitkan dengan masalah keimanan. Umat yang kita hadapi itu bermacam-macam. Di dalam Al-Quran bagaimana menghadapi orang kafir. Al-Quran menggariskan innalladzina kafaru sawa'un alaihim, sama saja alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, tidak akan beriman itu. Tetapi apakah kita berhenti? Tidak. Jadi dakwah itu tidak melihat hasil, tetapi melihat ikhtiar. Ini yang perlu kita tegaskan. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Berapa sih selama 960 tahun? 70 orang. Apakah gagal dakwah Nabi Nuh? Tidak. Jadi Allah melihat proses ikhtiarnya itu yang dilihat. Memaksimalkan ikhtiar itu yang menjadi penilaian Allah. Itulah potret yang digambarkan Rasulullah, absus salam atau ta'imut ta'am, tebakan kedamaian, menyapa jamaah. Kemudian mari kita bersama-sama. Ini bentar lagi makan, ini sudah siap. Habis tahsin makan, habis kuliah tausiah maghrib isya makan. Itu ciri-ciri penghuni sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Nur Muhammad, keluarga besar persyarikatan yang alhamdulillah malam ini di masjid yang kita cintai bersama, Masjid Besar Nur Muhammad, untuk bersama-sama mengikhtiarkan diri kita ini lebih menyempurnakan keislaman yang sudah-sudah. Seiring dengan bertambahan usia kita, bertambah dalam ukuran hari, bertambah dalam ukuran jam, menit, tidak ada jaminan kita untuk duduk kembali di tempat ini jika Allah menghendaki. Karena itulah kesempatan ini kita syukuri untuk bersama-sama mendalami al-haqq, kebenaran dari Allah melalui tausiah yang kita adakan pada malam hari ini. Saya ingin memilih satu pemahaman yang sudah lama, yang harus kita ulang-ulang terus. Bagaimana kita menjadi muslim yang sebenarnya. Di tempat lain mungkin ada usaha-usaha juga untuk bagaimana mengikhtiarkan kita bersama ini dalam komunitas jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Ada satu buku yang menarik bahwa iblis dan saudara-saudaranya itu tidak pernah pensiun untuk menggoda manusia. Sementara kita kadang-kadang logo, kadang-kadang lengah
untuk membentengi diri dari strategi syaitan iblis yang selalu memperdaya manusia. Di kegiatan dakwah kita sudah sepakat bahwa dakwah itu akan lebih efektif manakala menggunakan jamaah, manakala menggunakan jam'iyah, manakala menggunakan nizam. Berjuang sendirian itu banyak gagal. Dan itu ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 61, yaitu surat As-Saff, surat barisan, bahwa jika kita ingin memperjuangkan agama Allah, itu harus punya perhitungan, punya kekuatan, dan harus tahu sebetulnya yang kita hadapi itu siapa para jemaah. Sering kami sampaikan bahwa baik di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, sampai kepada kita, persoalan yang kita hadapi di dalam menyampaikan dakwah itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah dulu. Dan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Cukup dengan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dakwah Rasulullah cemerlang. Itu yang penting. Penting kita kaji itu, bagaimana Rasulullah berdakwah, walaupun tidak sampai sesingkat itu. Ada momen yang dilakukan Rasulullah, baik ketika ada di Mekah maupun ada di Madinah. Biasanya Rasulullah di dalam berdakwah itu mengkaitkan dengan masalah keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah kul khairan aw liyasmut. Jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan kebenaran itu mengaitkan dengan masalah keimanan. Yang kita hadapi ini kan umat yang kita hadapi itu bermacam-macam. Di dalam Al-Quran bagaimana menghadapi orang kafir. Al-Quran menggariskan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sama saja. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, tidak akan beriman itu. Tetapi apakah kita berhenti? Tidak. Jadi dakwah itu tidak melihat hasil, tetapi melihat ikhtiar. Ini yang perlu kita tegaskan. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Berapa sih selama 960 tahun? 70 orang. Apakah gagal dakwah Nabi Nuh? Tidak. Jadi Allah melihat proses ikhtiarnya itu yang dilihat. Memaksimalkan ikhtiar itu yang menjadi penilaian Allah. Apakah dia tidak diberi peringatan, diberi peringatan, sama saja tak pernah berhenti kita untuk menyampaikan itu. Jadi Allah memberitakan dengan kata-kata sawa'un alaihim itu bukan berarti tidak melakukan dakwah. Kenapa demikian? Di tempat lain mereka melakukan kegiatan juga di dalam rangka membendung dakwah kita. Kalau diputar itu seorang mantan biarawati itu, ini ada jebakan.
Saya tertarik ketika ada sebuah wawancara antara Buya Yahya dengan seorang pendeta itu. Tidak terlalu bangga dengan ucapan-ucapan selamat bagi mereka. Tidak bangga. Tapi mereka sengaja memberikan jebakan agar kita mengucapkan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan para jamaah bahwa dakwah kita itu disampaikan kepada siapa saja. Kepada orang yang beriman, kepada orang muslim abangan, kepada orang kafir, tetap disampaikan. Kebenaran tetap disampaikan. Fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarah. Jadi Rasulullah menunjukkan bahwa cara kita untuk memberikan pencerahan kepada umat itu, tetangga, tamu. Jika tidak, falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam saja. Jadi dakwah Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang tidak cocok, diam lebih. Tetapi kita bisa terjemahkan, itu tidak boleh sebetulnya. Diamnya Rasulullah itu kalau begitu tidak boleh. Ada sebuah makanan, tidak biasa aku makan, tidak boleh. Jadi terlalu kreatif itu bisa berbahaya juga. Kajian-kajian orang-orang jil itu dari bidang keilmuan, apa yang salah katanya? Salah karena kita meniru Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memberikan satu warning kepada kita. Kalau kamu tidak bisa berbuat sesuatu dengan kata-kata yang baik sebagaimana contoh dari Rasulullah, diam saja. Lah kita terjebak, para jemaah, terjebak agar kita melakukan hal-hal itu. Karena itulah buku kecil itu mengatakan bahwa setan itu tidak pernah pensiun untuk menggoda manusia. Sawaun alaihi ma'andartahum amlam tundirhum la yu'min. Karena itulah untuk organisasi yang namanya Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Dakwah itu tidak pernah berhenti. Oh, nunggu Ramadan nanti tausiah kalau setelah tarawih. Keliru. Ya, mau sholat subuh ada pengajian, mau maghrib, isya ada pengajian. Terus begitu. Lain lagi di rumah kita. Lain kita di sekolah kalau guru. Bergerak terus. Ada gerakan. Ya, gerakan ini diperlukan dalam rangka untuk membentengi umat ini dari memperdaya umat Islam yang hari ini, bahwa umat Islam itu jangan dibanggakan dari mayoritas hari ini. Ada sebuah kajian para jamaah bahwa di pimpinan pusat Muhammadiyah itu berapa sih sebetulnya orang-orang yang konsis? 10%. Dikejutkan sekarang yang buta huruf Al-Quran dari generasi muda kita, 65% anak muda kita buta huruf baca tulis Al-Quran. Jadi kalau di sini ada program tahsin luar biasa. Menyebut-nyebut huruf saja susahnya luar biasa. Sudah mulai kecil kita madrasah, ngaji setiap malam, masih perlu diperbaiki. Jadi dikejutkan bahwa kita ini sekarang di negara yang mayoritas muslim ini 65% buta huruf baca tulis Al-Quran. Jadi nulis Al-Quran itu dari kiri ke kanan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak bisa dari kanan ke kiri itu, karena dia tidak bisa. Jamaah rahimakumullah, ini realitas yang perlu kita lakukan ketika kita sekarang dihadapkan oleh
suasana seperti yang kita lakukan, seperti yang kita hadapi saat-saat akhir-akhir ini. Karena itulah ada sebuah ayat yang menggugah kita di dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan ini pakai organisasi, pakai nizam. Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebaikan yang tidak terorganisir, tidak ada yang mengatur, ini baik ini. Tapi tidak ada yang mengelola, mengatur secara berjamaah, saf yang bagus, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jangan dikira di tempat lain tidak ada organisasi mafia. Para jamaah tahu. Coba mencari tahu bagaimana penyebaran narkoba. Mafia. Cari ini putranya siapa yang berduit. Data. Tidak usah belikan. Ketagihan. Terus. Benar kalau Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bila nizam, kebaikan yang tidak terorganisir suatu saat akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Di tempat lain ada pernyataan Sayyidina Ali juga, alimu auladakum fa innakum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Pandai-pandailah kamu untuk memberikan bekal pemahaman keagamaan kepada anak-anakmu, generasimu, karena dia akan mengalami zaman yang bukan zamanmu lagi. Ini ada sajadah fajar yang kemudian dilirik, ini anak mudanya berapa? Mana ini jamaah yang muda-muda? Kalau sekarang banyak yang muda-muda, alhamdulillah itu jawaban. Tenang. Karena zaman itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu. Saya di mana-mana mengatakan pada jemaah, kalau dulu yang namanya TV itu hitam putih, di Sumeneb itu cuma 2. Kantor penerangan di Pongarap, musuh di Ponorogo, Yoncuk Patingki. Itu dilihat orang banyak. Tiba-tiba ada misbar, rame itu, gerimis buyar. Beberapa tahun yang lalu, setelah itu TV berwarna masuk ke rumah. Setelah rumah satu kamar satu TV, satu kamar satu TV. Perkembangan berikutnya, tidak senang dengan TV sudah pakai HP. Apa isinya HP? Apa kita pernah ngontrol itu anak-anak kita lihat itu? Jam berapa dia muter HP? Apakah sehebat kita dulu malam-malam dibangunkan? Jong jaga jong tahajud. Dia baru tidurnya jam 12, bangunnya jam 7, habislah itu. Tahajudnya tidak, subuhnya tidak. Dan itu realitas hari ini pada jamaah. Tidak menunggu beberapa tahun yang akan datang, hari ini itu. Nah, ini akan menggantikan kita yang sedang berkiprah hari ini. Menjadi sebuah pertanyaan besar, seperti apa itu zaman yang akan datang. Fa innakum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Karena itulah dakwah itu bergerak terus. Tidak harus menunggu panggung seperti ini, tetapi terus bergerak, mengajak keluarga, mengajak family. Nah, kita mau ngajak itu karena hanya
1 bulan di bulan Ramadan. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, jamaah rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan sekarang hadapi kenyataan-kenyataan zaman yang seperti ini? Satu kekuatan yang harus kita lakukan adalah mempererat ukhuwah. Tadi sore saya ketemu dengan MUI dari Persis, dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama berkumpul. Siapa lawan kita? Lawan bersama kita siapa? Siapa kawan kita dan siapa lawan bersama kita? Judulnya sederhana. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Tidak tahu kita itu. Ini karena lemahnya ukhuwah. Siapa kawan kita? Kawan kita adalah jamaah kaum muslimin yang ada di mana-mana itu. Tetapi apa yang terjadi? Jadi gesekan. Memang sengaja digesek. Siapa lawan bersama kita? Nah, ini para jamaah. Lawan bersama kita itu Al-Quran memberitakan, innal ladzina kafaru, jelas di depan kita. Di kanan kiri kita itu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Sehingga kita ikut dalam perangkap mereka. Al-Quran memberitakan seperti itu. Jadi kita belum ada pemikiran, dan kita di Majelis Ulama, saya kebetulan di Majelis Ulama itu sudah saya tegaskan terus. Siapa kawan kita harus dikenal, dan siapa lawan bersama kita. Saya bersama Pak Kiatno ke Abdullah Halil, ternyata harus ditemukan itu siapa lawan bersama kita. Yang kadang-kadang pemikiran mereka itu masuk kita. Nah, muncullah ada namanya Islamofobia. Orang Islam yang tidak senang dengan kemajuan Islam. Orang Islam kalau masih pasif, masih lumayan, dia tidak senang. Tidak senang. Nah, kelompok inilah yang paling berbahaya pada jamaah. Dakwah kita itu seperti apa? Harus dirancang menghadapi orang-orang seperti ini. Orang yang tidak senang dengan orang Islam, yang tidak senang dengan kemajuan Islam. Dia jual agamanya. Wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual prinsip keyakinannya itu, diberikan, dibocorkan kepada mereka. Inilah orang Islam. Dia jual prinsip-prinsip kebenarannya itu kepada orang lain. Hanya untuk tangga-tangga tertentu, biar menjadi terkenal, biar menjadi pemimpin dia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah Rasulullah memberitakan orang-orang yang konsis kepada aku ini, kepada sunnahku ini, kata Rasulullah, itu siap menjadi orang yang terpinggirkan, menjadi aneh itu. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu badul ghuraba. Islam pertama kali itu agama apa ini? Apa ini? Aneh. Nah, akhirnya diasingkan. Diusir Rasulullah ke Habasah, diusir Rasulullah ke Madinah. Diintimidasi, diboikot ekonominya. Aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti orang-orang yang seperti aku ini, kata Rasulullah, akan mengalami nasib yang sama dengan pertama kali aku sebarkan Islam itu. Dia akan terasing, dia akan sedikit, dia akan terpinggirkan. Dia tidak dapat mendukung orang banyak. Fatubal ghuraba, tetapi berbahagialah ini. Nah, karena itulah kalau dalam surat As-Saff itu pada jamaah, itu pada ayat ke-13, wa ukhra tuhibbunaha.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Karunia Allah yang lain yang sangat kamu sukai, nasrum minallah, pertolongan akan diberikan kepada kamu. Kepada siapa itu diberikan itu? Kepada orang yang gharib ini, kepada orang yang konsis kepada sunnah itu. Kok sedikit? Memang sedikit, tetapi sedikit itu akan diperhitungkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jumlah yang sedikit bisa akan mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Contohnya perang Badar. Sedikit. Bayangkan 300 melawan beribu-ribu orang itu. Tapi kok menang? Dalam keadaan berpuasa tanggal 17 Ramadan, biidznillah, dengan izin Allah. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah akan diberikan. Kepada siapa? Orang yang konsis memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran ajaran agama. Wafatun qarib, kemenangan yang dekat. Jadi kita diberikan motivasi oleh Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah dan jangan bersedih. Aduh, beberapa akhir zaman sudah, katanya. Dah lemah kita itu. Gimana ini? Lemah kita. Tetap gerakan kita tetap. Mau seperti apa? Wala yakhafuna wala matalaim. Tidak pernah takut dengan cercaan orang, dengan komentar orang, dengan orang yang anti kepada kita, jualan terus. Karena janji Allah, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau ini jadikan prinsip kita para jamaah, bahwa Allah itu akan menolong orang-orang yang terkasih, orang yang dicintainya. Karena itulah pada ayat berikutnya, ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang, jadilah kamu menjadi penolong agama Allah, pemakmur agama Allah. Nah, kalimatnya apa? Orang yang kemudian mendapatkan perintah menjadi penolong agama Allah itu, nahnu ansarullah, kami ini adalah menjadi penolong agama Allah. Kalau kita melihat kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah Allah sudah menunjukkan. Jadi dakwah Rasulullah itu adalah dengan membentuk satu akhlak yang kemudian akhlak itu terpancar dari kelembutan hati Rasulullah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam itu karena akhlak Rasulullah. Mereka awalnya menentang dakwah Rasulullah, akhirnya menjadi pendukung Rasulullah. Umar bin Khattab. Jadi ada sebuah masjid yang kemudian ya mungkin sedang proses juga untuk Masjid Nur Muhammad ini, datang. Ditanya, sudah sholat? Sudah makan? Sudah minum teh? Sudah minum kopi di depan? Ini luar biasa para jamaah. Dan Rasulullah begitu. Rasulullah itu kan sederhana, afsus salama wa tut'imut ta'am. Sebarkan kedamaian dan berikan dia makan. Saya tanya di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kemarin hari Jumat sudah ada 120 jamaah. Ada makan di situ setelah Jumat itu. Tidak khawatir nanti 200, tidak khawatir. Di sini ada piring 700 sekian. Hampir tak melo saya waktu itu di situ itu nunggu saya. Saking banyaknya. Senang kita. Itulah potret
yang digambarkan Rasulullah, absus salam atau ta'imut ta'am. Tebarkan kedamaian, menyapa jamaah. Kemudian mari kita bersama-sama. Ini bentar lagi makan, ini sudah siap itu. Habis tahsin, makan. Habis kuliah, tausiah maghrib isya, makan. Itu ciri-ciri penghuni sorga. Jadi tidak ngarang, memang sudah begitu. Ada hadis sahih itu. Tebarkan kedamaian, berikan makanan. Di rumah banyak makanan, tetapi akan nikmat manakala kita tetap muka. Dari mana antum? Oh, dari Kangian. Dari mana antum? Oh, dari Surabaya. Oh, saudara kita. Ketemu, oh ini kawan kita, saudara kita. Siapa lawan kita? Wah, ketahuan. Ayo lawan bersama-sama itu. Membentengi diri dari jebakan-jebakan mereka. Nah, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini pada jamaah, di tempat lain juga kita mengadakan, terbentengi. Ada junnah, ada benteng yang tidak bisa menembus itu. Saya nanya-nanya ke Ta'mir, ini kan masuk Sumeneb, masuk ke Masjid Nur Muhammad. Jadi benteng pertama begitu masuk, langsung ceria. Ada makanan, ada orang baik-baik di sini. Imamnya enak-enak gitu. Sudah mulai orang berdatangan. Imamnya bagus-bagus bacaannya. Takmirnya ramah-ramah gitu. Tak lagi ditanyakan oleh Pak Haji Kiatno, sudah makan? Yang baru datang-datang itu, sudah? Belum? Ayah. Punya uang? Tidak punya, kasih uang. Susah juga kalau sudah, ya ala kadarnya kan begitu. Penting ini jamaah kita lakukan, sederhana. Ini dakwah kita, ini dakwah Rasulullah seperti ini sebetulnya yang digambarkan itu. Masjid dibuka. Ya, kalau ke Madinah itu mana ada pagar di Madinah? Tidak ada pagar, masuk. Langsung disiapkan dengan minuman zam-zam itu kan. Alhamdulillah. Nah, kalau begini-begini kita lakukan, baru kita mengatakan saya ini Muhammadiyah, pengikut setia Rasulullah, pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad. Siapa yang menjadi pengikut Muhammad itu? Orang yang konsis terhadap sunnah Rasulullah. Saya kadang-kadang kalau waktu azan itu ada orang yang masih bergerak ke sana kemari itu. Ini penting kita lakukan pada jamaah untuk mengevaluasi dakwah kita. Bagaimana caranya? Terpikir di kita itu, ini saudara-saudara kita ini perlu diselamatkan. Waktunya azan masih saja bergerak ke sana kemari itu. Bagaimana barokah akan turun kepada kawasan itu? Kalau panggilan adzan ada kalimat hayya 'alas shalah, diam saja, tak pernah terpanggil. Berhenti kemudian ambil wudu, datang ke tempat itu untuk Allahu Akbar, lapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah sampai ke waktu zuhur, aku disampaikan engkau waktu asar. Terima kasih ya Allah, terus begitu. Ya, kasarannya para jamaah, ada panitia yang mempercepat datangnya hari kiamat, ada yang memperlambat. Jadi yang mempercepat datangnya musibah-musibah itu ada panitianya. Sedangkan kita itu adalah orang yang memperlambat datangnya hari kiamat. Kalau masih ada satu orang beriman, katanya 300 tahun ditunda kiamat itu. Karena itulah kemudian di tengah-tengah kita sekarang ada di alam yang kita rasakan hari ini, sudah bisa disimpulkan sendiri pada jamaah. Alam kita seperti apa hari ini? Alam kita itu sekarang ada di alam fitnah, gelap gulita. Ini halal haram, susah dibedakan hari ini. Ini baik buruk, susah dibedakan. Ini jalan yang lurus, ini jalan bengkok, tidak bisa, gelap. Alam fitnah itu alam gelap. Karena itulah kita memerlukan sekarang obor penerang.
Siapa umur penerang itu? Hudan. Siapa orang yang memiliki hudan petunjuk itu? Orang yang memakmurkan masjid. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Ada kalimat di situ setelah di tengah-tengah itu walam yahsya illallah. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dilanjutkan asa an takun minal muhtadin. Mudah-mudahan orang seperti ini akan mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, konsep-konsep spiritual seperti ini penting kita hadirkan di tengah kita berada pada alam atau zaman fitnah ini. Tak bisa Pak membedakan ini baik, ini buruk. Yang ada subhat, remang-remang. Padahal Rasulullah mengatakan al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, orang yang konsis ini ada di ghariban, sedikit jumlahnya dan terasing. Tidak banyak orang seperti ini. Tetapi inilah orang yang doanya dikabulkan Allah. Dakwah kita ini terus berjalan sesuai dengan profesi kita. Ada yang profesinya berdakwah dengan lemah lembut, boleh. Ada dengan hartanya, boleh, ada contohnya. Ada dengan cara tegas itu. Dapat apa? Lembut semuanya, ya tidak bagus juga. Ada yang lembut, ada yang tegas, bukan kasar tapi tegas itu. Jadi kalau tidak dipertegas karena kebaikan, kebenaran itu katanya itu harus disuarakan dengan keras. Disuarakan. Jadi dakwah kita ini kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dimulai pada diri kita. Dan konsep Rasulullah yang luar biasa dakwah Rasulullah itu adalah jika dia menyampaikan kebenaran, dipertegas kebenaran itu. Jika tidak, maka dia Rasulullah diam, tidak berkata-kata. Nah, berbeda dengan, minta maaf saya simpulkan bahwa saat-saat seperti ini di akhir tahun ini, para jamaah rahimakumullah, sudah sering kita mendengarkan. Saya hanya menjustifikasi, menegaskan bahwa urusan akidah, urusan syariah itu satu paket langsung dari Allah. Tidak boleh dicampuri dengan akal manusia. Tetapi urusan muamalah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu mau seperti apa model bajumu, mau seperti apa model rumahmu, mau seperti apa. Tetapi dalam hal muamalah saja. Dengan manusia kebanyakan berbeda keyakinan, silakan, tapi dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kita punya anak, punya cucu, hati-hati. Di akhir tahun, kira-kira pukul 12 malam, nangis ke ambana, atau yang komba melihat trompet. Oh, cenki pakun mangkat. Aduh, nanti akan ditanyakan oleh Allah itu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Akan ditanyakan itu. Kenapa kok keluar malam-malam hanya untuk membeli trompet ke Buruk ke Timur itu sampai 12 malam. Termasuk anak-anak kita, generasi muda kita itu sudah siap. Saya tanya, itu apa itu? Ini Pak, semir rambut saya, Pak. Untuk apa? Disemir nanti pada saat malam tahun baru. Sudah siap ini. Kita diam saja itu. Ya, inilah yang mampu kita lakukan pada jamaah. Membentengi diri kita, keluarga kita, itu sudah bagus saya kira. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita di rumah dan jamaah kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.